Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kalau tadi pembawa acara menyampaikan, memang saya biasanya menyampaikan fiqhul waqi', fikih kontemporer. Ya, ini yang paling kontemporer hari ini. Karena banyak doa-doa yang kita panjatkan selama 1 tahun, tetapi khusus untuk 10 hari terakhir disunnahkan paling banyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa Allah tidak perintahkan Allahumma innaka ghafur, maha pengampun? Kenapa maha pemaaf? Rupanya al-ghufran atau al-ghufru, ampunan itu menggantikan. Jadi menutupi. Kesalahan ditutupi dengan ampunan. Sedangkan al-afu menghapus. Jadi nggak ada bekas sama sekali. Sebesar apapun dosa kita, di 10 malam terakhir ini kalau kita minta dengan sungguh-sungguh dihapus. Jadi itu bedanya. Kenapa kok enggak Allahumma innaka ghafurun, ya? Ya Allah, kenapa sungguhnya engkau maha pengampun, tapi kok maha pemaaf? Rupanya memaafkan itu menghapus. Jadi kalau kita mengasih maaf kok masih ngeganjel, belum ngasih maaf namanya. Sampai sudah tidak ada lagi kesalahan. Maka ketika hari Idul Fitri datang, Idul Fitri, Id kembali, fitr pada fitrah. Kayaumin waladathu ummuh, seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Semua dosa hapus, hilang sama sekali. Yang tersisa apa? Pahala dan kebajikan. Itu makna afun. Maka ini disunnahkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Innaka afuwun, sungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai pemberian maaf. Maka kalau mau jadikan orang yang paling dicintai Allah, mudah-mudahlah memberi maaf. Sehingga tema kajian pagi hari ini, pemaaf dan lapang dada, sifat utama calon penghuni surga. Mungkin di antara kita sholat tahajudnya kurang, sedekahnya sedikit, sholatnya ya sering masbuk, tapi rupanya ada amalan yang jauh lebih besar dibandingkan sholat, dibandingkan zakat, dibandingkan puasa, memberi maaf dan lapang dada. Lapang dada di sini bukan berarti hanya lapang dada memberi maaf, tapi dadanya bersih dari iri, dengki, hasad, ghibah, ya, curiga dengan sama muslim, mudah menuduh. Nah ini maksud lapang dada, ya. Sama hatus sadr. Rupanya itu adalah ibadah andalan para nabi. Bayangkan Nabi Nuh 990 tahun tanpa sedikit pun mengumpat. Berdakwah 20 tahun cuma tambah 1
orang yang masuk Islam. 990 tahun cuma dapat 50 orang, bayangin. Ya. Beliau tidak sekalipun mengeluarkan umpatan. Nah, di batas akhir kesabaran beliau, setelah mendapatkan berbagai macam cercaan, bahkan penolakan dari dalam keluarga sendiri, anaknya Kan'an menolak untuk menjadi Muslim. Istrinya sendiri juga demikian. Sampai dalam surat Nuh disebutkan, mereka setiap kali diberi dakwah oleh Nabi Nuh, mereka ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka jadikan jari jemari mereka nutupi kuping, wastakbaru wastaksaw syabahum, kemudian pakaiannya ditutup buat nutup badannya, lalu mereka sambil teriak-teriak menolak dakwahnya. Itu gambaran bagaimana mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Namun ternyata Nabi Nuh diberi gelar ulul azmi minar rusul. Di antara para rasul yang memiliki keteguhan sikap ada 5. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Asy-Syura ayat 13. Karena besarnya lapang dada dan sifat maaf beliau. Mari kita buka satu persatu. Lapang dada dan mudah maafkan adalah pintu surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sedikit untuk memberikan gambaran. Hidup di dunia ini ada tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu kita akan melihat jaraknya berapa jauh, berapa lama. Nah, kita sering keliru. Dunia itu berasal dari kata dana yadnu, dekat. Dunia itu dekat. Maka Allah perintahkan untuk mencari dunia, ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi turja'un. Surat Tabarak. Berjalanlah dari ujung ke ujung untuk mencari rezeki. Cuma berjalan. Santai. Dekat. Tapi begitu sampai hari Jumat, was'au ila dzikrillah. Sa'i itu setengah berlari. Kalau zikrullah, ingat Allah, ingat salat, ingat ibadah, is'au. Jangan cuma jalan, agak dipercepat dikit. Dipercepat. Setengah berlari. Nah, untuk minta ampun, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u, sur'ah. Ya, cepat. Ya, hurry up. Apa? Kayak orang yang anak kecil bangun, susah, cepat. Nah itu wasari'u. Nah, taubat. Tadi pagi dibacakan, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Jadi ini saatnya kita berlari menuju Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Kalau dia mendekat satu depa, kalau dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekat kepadanya dengan berlari. Kalau berlari, sudah. Allah akan langsung mengabulkan semua permintaan kita dan menghapus semua dosa kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. 7 langit dan bumi ini, itu luasnya surga. Jangan sampai kita nggak dapat satu pun tempat di sana. Segitu luasnya kita nggak dapat. Itu kerugian yang sangat besar. Dan ini masih ada 5 hari. Setiap hari Allah SWT akan membebaskan satu di antara kita, 2, 3, 10 sampai ribuan bahkan jutaan untuk diangkat ke surga. Inna lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah akan memilih orang-orang yang akan
Allah bebaskan dari api neraka dalam setiap malam di bulan Ramadan. Walikulli du'ain yustajab, dan walikulli da'watin yustajab, dan semua doa akan dikabulkan. Nah, ini hanya bisa dipahami oleh orang beriman karena semuanya nggak kelihatan. Nah, tanda-tanda orang bertakwa, dan itu yang sedang kita tuju dengan puasa. La'allakum tattaqun. Tanda pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak fis sarra'i dalam keadaan lapang, wad dharra, dan dalam keadaan sempit. Jadi lapang atau sempit, infak itu menjadi tanda dari orang yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian nanti kalau saya lapang saya berinfak, tidak. Saya akan berinfak, insya Allah akan dilapangkan. Ya. Saya akan berinfak, insya Allah akan dilapangkan oleh Allah SWT. Karena infak itu maknanya meminjam kepada Allah. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kau pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, At-Taghabun ayat 10. Wallahu syakurun halim. Allah maha berterima kasih lagi maha lembut. Maka cara melapangkan urusan kita, memudahkan urusan kita, sedekah. Ya. Sempit justru untuk lapang, sedekahkan. Ya, mungkin cuma punya duit 50.000, 10.000 disedekahkan. Itu sudah luar biasa, berarti 20%. Ya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada orang. Jadi sifat orang bertakwa, calon penghuni surga adalah selalu berinfak, baik lapang maupun sempit. Menahan amarah. Al-ghaidh itu bukan semata amarah, emosi. Kemudian juga kesombongan, segala yang menahan diri, self control. Ya, maknanya sangat luas sekali self control itu. Tapi dalam bahasa ini al-kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi memberi maaf adalah cara cepat untuk mendapatkan ampunan. Dan ampunan adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan surga. Bagaimana kita mau minta ampun sama Allah sementara orang lain tidak bisa kita maafkan? Ya. Man la yarham, la yarhamuhu man fis sama. Orang yang tidak punya rasa sayang, tidak punya belas kasihan, yang di langit juga tidak akan memberikan belas kasihan. Jadi nanti saya jelaskan bahwa memberi maaf itu otomatis akan mendapatkan ampunan. Karena setiap kita akan tergadai dengan perbuatan kita. Oleh karena itu ada sayyiat, ada dzunub. Dosa itu kalau dzunub itu akan disebut ghafaro, diampuni. Kalau sayyiat, kafaro. Ya. Dihapus. Apa beda dzunub dengan sayyiat? Dzunub itu dosa-dosa yang hanya berkaitan dengan Allah. Sedangkan sayyiat, dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Kalau kita pernah berbuat jelek, maka kita mintakan keikhlasannya dulu. Minta maaf. Kalau harus dikisos-kisos. Ya. Katabna alaihim anna nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal udhuna bil udhuni, was sinna bis sinni, wal juruha qisas. Itu ayat tentang qisas. Bahwasanya an-nafsa bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Wal inna nafsa bin nafsi wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Jadi kalau kita mukul orang, minta maafnya bukan saya minta maaf dulu, silakan balas pukul. Atau Anda maafkan. Gentle, berani mukul, berani dibalas. Ya. Dan yang dipukul berhak untuk mukul. Ya. Al-aina bil aini, mata dibalas mata. Al-anfa bil anfi,
Hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni. Telinga dengan telinga. Wal juruha, bahkan luka pun ada qisasnya. Itu syarat yang disebut untuk memaafkan sesama manusia. Oleh karena itu, ini kan double sekalian. Ramadan, nanti Lebaran kita akan melanjutkan tradisi yang baik untuk saling memaafkan. Nah, maaf itu untuk diri kita. Meringankan hisab kita. Kita mudahkan orang untuk kita beri maaf, orang akan mudahkan kita untuk diberi maaf. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi memaafkan itu bukan hanya kemudian selesai urusan kita nggak dapat apa-apa, kita dapat pahala. Wa jazaa'u 'ala Allah. Seolah-olah Allah menjamin, maafkanlah saudaramu, aku yang jamin untuk memberikan imbalannya. Kalau kita memaafkan ada suatu hak-hak adami, umpamanya kita ditipu, kemudian maafkan yang menipu, Allah akan ganti apa yang kita tipu, yang ditipu itu dengan ganti yang berlipat ganda. Walaupun ganti itu tidak harus sejenis. Ditipu uang tidak harus kemudian datang uang, tapi mungkin dengan hal-hal yang lebih baik. Yang mungkin hari ini, mungkin masa akan datang, mungkin di akhirat. Ya. Jadi kita tidak bisa menghitung, loh kemarin saya ditipu 100 juta kok sekarang nggak balik. Nah, mungkin dosa-dosa Bapak sudah hilang dengan ditipu itu kalau kita maafkan. Tapi kita menuntut juga boleh. Ya. Jadi ada dua pilihan. Kalau menuntut itu hak kita, kalau maafkan juga hak kita. Dalam awal juz 6 disebutkan la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allah samian alima. Allah tidak menyukai orang berkata-kata buruk kecuali orang yang zalimi. Ya. Ayat selanjutnya, kalau kalian maafkan itu lebih baik. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pernah seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku wasiat. Kata-kata ausi ini itu nasihat yang luar biasa, yang akan aku pegang sampai aku mati. Ausi ini. Ya. Minta kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah aku nasihat yang aku pegang sampai aku mati. Jawabannya sangat singkat, la taghdab, jangan marah. Artinya kontrol dirimu, kontrol emosi. Ya. Ini dalam suatu riwayat disebutkan orangnya ini suka marah, memang pemarah. Maka menahan amarah buat dia adalah pekerjaan yang sangat berat. La taghdab. Lalu orang tersebut mengulang-ulang agar diberi wasiat, namun jawabannya tetap sama, la taghdab. Dia masih merasa nggak cukup dengan nasihat itu. Nabi mengulang, la taghdab. Beri lagi ya Rasulullah, la taghdab. Beri lagi ya Rasulullah, la taghdab. Artinya kontrol diri, kontrol emosi. Jangan kamu buru-buru mengambil keputusan di saat kita emosi. Makanya kalau orang cerai menjatuhkan talak karena emosi itu tidak jatuh. Tapi kalau bercanda jatuh. Ya. Karena bercanda itu bukan emosi, dia hal yang penting tidak boleh buat bercanda. Ya. Ulama sebagian besar mengatakan talak yang karena emosi itu tidak jatuh. Karena kontrol diri kurang. Ya, itu di antara. Setengah orang yang emosi itu akalnya separuh. Ya. Meskipun ada juga yang mengatakan jatuh, tapi yang paling masyhur tidak jatuh. Tapi kalau bercanda jatuh. Ya. Bercanda menjatuhkan talak jatuh talak. Ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya, wahai Rasulullah, berilah aku petunjuk sebuah amalan yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga. Jawabannya bukan sholat tahajudlah kamu yang panjang. Jawabannya mungkin sepele. La taghdab
walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Kontrol dirimu. Jangan mudah emosi. Jangan suka balas dendam. Nah ini. Kamu dapat surga. Maka saya sebutkan sifat calon penghuni surga adalah bisa menahan marah, memberi maaf, lapang dada. La taghdab walakal jannah. Bukan hanya sekedar la taghdab, tapi la taghdab walakal jannah. Jangan gampang marah, kamu akan dapat surga. Nah, dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ya, awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Orang pertama kali mendatangi kalian adalah seorang calon penghuni surga. Jadi Nabi sedang dalam keadaan duduk-duduk begini, ta'lim. Tiba-tiba beliau mengatakan, saya tela'u alaikum rajulun min ahli jannah. Akan datang, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Setelah itu datanglah Abdullah bin Salam, seorang mantan pendeta Yahudi. Lalu orang-orang mendatanginya dan menceritakan kepada beliau, sabda beliau SAW kepadanya. Jadi setelah beliau SAW pergi dari majelis, selesai majelis, orang-orang ngerumunin, wahai Abdullah bin Salam, sebelum kamu datang tadi, Rasulullah SAW bersabda, saya telu alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni surga, dan kamu datang. Maka mereka berkata, ceritakan kepada kami tentang amalan paling kuat yang ada pada dirimu. Mereka sudah menduga, mengira-ngira ini pasti seorang mujahid yang pemberani, seorang amalan yang berat-berat ya, yang mungkin mereka sendiri tidak akan mampu untuk melakukannya. Ia pun menjawab, ya, inna amali la dhaif, sesungguhnya amalku lemah. Ya pas bandrol lah. Ya. Enggak, ya sholat cuman sholat 5 waktu, tambah dikit ba'diyah, qobliyah, tahajud kalau pas lagi sempet, ya, infak kalau pas lagi ada rezeki, dan begitu-begitu saja, biasa saja. Dan yang paling kuat yang aku harap dengannya adalah lapang dada. Dan aku bisa meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat bagiku. Lapang dada, samahatus sadr. Mudah memaafkan, tidak pernah punya curiga, tidak ada rasa iri dengki dengan orang lain mendapatkan nikmat, tidak pernah punya rasa takabur, ujub, riya, pamer, sombong, emosi. Nah, itu semua adalah buah dari husnul khuluq, akhlak yang mulia. Maka Nabi SAW sabda, inna aktsara ma yudkhilul jannata husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Jadi kontrol diri dari Abdullah bin Salam ini luar biasa. Ya, lemah lembut, penyayang, ya, segala kebaikan hati ada di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagian besar kita fokus pada amal jasadi, amal fisik, tapi kurang fokus dengan amal ruh. Sholat kita panjang, tapi kita masih suka menggunjing. Ya. Sedekah kita banyak, tapi kita masih punya sering curiga dengan sama muslim. Padahal amalan hati itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan amalan fisik. Karena hati setiap saat, setiap waktu. Hati kita selagi kita masih hidup, hati kita akan terus beramal. Ya. Husnudzon, tawadu, ya, rendah hati, belas kasihan dengan orang, ini semua adalah amal hati. Dan itu 24 jam. Bahkan ketika tidur, hati beramal. Apabila kita tidurnya dengan cara Rasulullah SAW, membaca doa dulu, kemudian baring ke kanan, seluruh badan kita masih beribadah walaupun kita dalam keadaan tidur. Dalam keadaan sakit pun demikian. Kalau kita sabar ketika sakit, maka seluruh ibadah di saat kita sehat dihitung. Itu Maha Rahman Rahimnya Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga
kecuali karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, engkau pun juga ya Rasulullah, aku pun juga. Ya. Karena memang kalau bukan karena kasih sayang Allah, ya, kasih sayang Allah, maka tidak ada yang bisa mampu menandingi mahalnya surga. Nah, salah satu untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah memberikan maaf. Qala Rasulullah SAW, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini yang kedua yang menjadi andalan Abdullah bin Salam adalah meninggalkan yang enggak ada manfaatnya. Jadi kalau orang-orang biasa, muslim biasa, itu ukurannya halal haram. Syubhat masih sering. Kalau orang mukmin itu bukan halal, bukan haram ukurannya, itu sudah lewat. Syubhat sudah lewat. Apa? Selanjutnya, manfaat atau tidak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini manfaat enggak? Kalau enggak manfaat tinggal. Walaupun halal. Jadi tingkatannya sudah di atas, ya. Kalau sekedar Islam mungkin ini halal apa haram? Syubhat. Carikan dalil lah, gitu. Dalil bisa dicari. Ya, ini syubhat, ya, remeng-remeng, ya, tambahin sedikit 5 watt biar agak terang kan. Ya. Nah, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, amalul qalb. Hati kita dibersihkan. Maka sempatkan walaupun setengah jam, ya, menyendiri, menangis di hadapan Allah SWT. Karena salah satu di antara 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari itu ada naungan selain naungan Allah adalah rajulun yang menyepi di malam hari, fafadat ainahu, maka kemudian air matanya basah, banjir dengan air mata. Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhuman nar, ainun batat fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Ada 2 jenis mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Maksudnya ya mata dan seluruh tubuhnya. Ya. Yang pertama, ainun batat fi sabilillah, mata yang terjaga karena jihad fi sabilillah. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut pada Allah. Ini malam-malam di mana kita harus merasa rendah. Hari-hari di mana kita harus merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mau banggakan apa? Ya, amalan kita. Seluruh dunia beramal hari ini. Sedekah kita seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk bersedekah. Tahajud kita seluruh dunia sedang bertahajud. Ya, coba kira-kira di tempat mana yang orang muslim enggak sedang berlomba-lomba untuk puasa, bahkan banyak yang berangkat umroh supaya dekat di sana, banyak juga yang kemudian mengeluarkan hartanya. Ya, ini saatnya untuk betul-betul merasa kita itu rendah di hadapan Allah SWT, sampai kita meneteskan air mata kita, minta ampunan, jangan sampai Ramadan pergi masih tersisa dosa. Karena Allah sedang membuka afun. Afun itu penghapusan dari segala dosa dan kesalahan. Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali berkata, ya, sebagian besar ibadah tambahan Rasulullah SAW serta para sahabat yang terbaik bukan dengan banyak berpuasa atau sholat. Ini perlu kita catat ini. Ringan tapi berat. Disebut ringan karena fisik tidak perlu banyak, tapi berat karena justru hati. Tetapi dengan kebaikan dan kesucian hati mereka. Ini dalil juga pendapat ulama ini bahwa sebenarnya yang berat itu adalah hati. Kalau beratnya ibadah, orang banyak main tenis sampai capek kan? Belum capek belum berhenti. Main futsal, kalau belum keringetan belum berhenti. Habis kerja itu kan capek, tapi malah nyari capek. Alasannya supaya sehat. Jadi kalau soal capek, fisik, itu banyak orang yang malah nyari capek. Ya, enak-enak di rumah, dia malah manjat naik gunung. Ya. Tapi hati ini,
untuk menjaga hati dari penyakit hati itu sangat sulit. Oleh karena itu menjadi ibadah tambahan. Tidak ada rasa curiga kepada sesama muslim, husnudzon terus, tidak pernah menggunjing. Nah ini waktu puasa ini sebagian besar adalah itu. Ya. Sampai-sampai Allah SWT dalam surat Al-Hujurat sebutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan faqadihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian mau memakan bangkai saudaranya? Pasti kalian tidak suka, itu menggunjing. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah, menggunjing? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Faqala, Rasulullah berkata sallallahu dzikruka akhaka ma la yuhibbuhu. Ghibah adalah engkau sebutkan apa yang ada dalam diri saudaramu tapi ia tidak menyukainya. Lalu seorang bertanya, kaifa in kana fi akhi ma dzakartuhu? Bagaimana kalau kenyataannya yang aku sebutkan itu ada dalam dirinya? In kana fi akhika ma dzakartahu faqad irtabtahu. Kalau engkau menyebutkan apa yang ada dalam saudaramu tapi diri saudaramu itu enggak suka, engkau telah menghibahnya, menggunjingnya. Fa illam takun fihi ma dzakartahu, kalau yang kamu sebutkan itu tidak ada, faqad bahattahu, kamu telah memfitnahnya. Jadi kalau ada berarti ghibah, kalau enggak nyata berarti fitnah. Dua-duanya jelek. Kalau saudaramu itu enggak suka, ya, maka itu juga ditinggalkan. Adu domba, ngadu sana ngadu sini. La yadkhul jannatan namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Nah, maka suruh mendamaikan. Aslihu baina wa aslihu baina aslihu bainahuma, ya, aslihu islah. Ya. Saya lanjutkan, ini agak sama dengan yang tadi. Pemaaf dan lapang dada adalah sifat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu sampai diperintahkan wahfid janahaka, rendahkan dirimu limanittaba'aka minal mu'minin. Janah itu sayap. Sayap itu tanda bagaimana keagungan beliau. Ya, tingginya beliau. Wahfid, rendahkanlah janahaka, sayapmu, dirimu, limanittaba'aka minal mu'minin, kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang mukmin. Nabi disuruh merendahkan diri, padahal beliau adalah makhluk yang paling agung. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dalam surah Al-Furqan disebutkan, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu salah satu ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba dari yang Maha Penyayang adalah alladzina yamshuna fil ardi hauna, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ya. Nasihatnya Luqmanul Hakim, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, karena kamu tidak mampu untuk menembus bumi dan menuju langit sana. Ya. Jadi benar-benar di sini Allah ingin menjelaskan bahwa tawadhu, merendah diri, itu adalah sifat yang tinggi. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi salah satu untuk menghadapi hari kiamat itu perbanyak memberi maaf. Maka akan sangat baik kalau kemudian kita sampaikan, siapa saja yang pernah melakukan kesalahan kepada saya maafkan. Ya. Lalu ada barangkali di antara saudara kita
yang pernah berbuat salah, kita pernah berbuat salah kepadanya, tetapi tidak ketemu sampai hari ini. Apa langkah yang kita lakukan? Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma ayyi mamri'in sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumil qiyamah. Ya Allah, siapapun orang mukmin yang pernah aku sakiti hatinya dan aku gak sempat lagi ketemu dengannya, jadikanlah sikapku itu sebagai penghapus dosa kelak di hari kiamat. Nah, ini pasti ada di antara kita yang kemudian nyesel, dulu saya pernah begini dan begitu dan saya gak ketemu lagi dengan teman saya. Nah, mintakan kepada Allah, ya Allah, kezalimanku itu maafkanlah, ampunilah. Dan mudah-mudahan beliau maafkan. Lalu jadikanlah itu sebagai amal soleh buat dirinya. Supaya jangan sampai kita suruh ganti. Jangan sampai amal kita yang diambil. Karena ghibah, namimah, menyakiti hati orang, melukai hati orang itu, kalau kita belum minta maaf, nanti di akhirat akan diambil. Ya. Atadruna mal muflis? Nabi SAW bertanya, Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Qala al-muflisu bina man la dirham lahu wa la dinar. Seorang sahabat berkata, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya lagi dinar maupun dirham. Qala la. Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, pahala infak, pahala macam-macam pahala dia bawa. Walakinnahu syatama hadza wa safaqa dama hadza wa qadhafa hadza. Tetapi dia ketika di dunia suka mencaci maki saudaranya, suka menghibah saudaranya, memfitnah yang lain, bahkan menumpahkan darah saudaranya. Maka kemudian Allah ambil semua pahala itu untuk menggantikan kesalahannya kepada saudaranya. Lalu ternyata tidak cukup. Kemudian Allah lemparkan kesalahan saudaranya untuknya sehingga dia rugi dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang yang rugi bukan karena kurang ibadah, bukan karena sholatnya sedikit, sholatnya banyak, zakatnya banyak, ibadahnya luar biasa, tetapi tidak bisa menjaga mulut dan hatinya. Maka semua perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Bayangkan ketika kita diberdirikan oleh Allah SWT. Lalu Allah katakan, wahai manusia, siapa yang pernah disakiti orang ini, ambil pahalanya. Kira-kira seperti apa kita? Ambil pahalanya, karena dia belum menggantinya di dunia. Belum minta maaf pada kalian. Ada sebuah hadis menyebutkan apabila seorang sedang berjihad, kemudian ia meninggalkan istri di rumahnya, lalu orang menzaliminya dengan menggoda istrinya atau dan sebagainya, maka nanti di akhirat orangnya akan diberdirikan dan orang yang dizalimi ini akan diperintahkan oleh Allah, ambil amalnya sesukamu. Ambil amalnya sesukamu. Pasti akan diambil semuanya. Karena Allah sudah mengizinkan sesukamu. Bayangkan di hari itu bagaimana kita. Maka kembali saya katakan, lapang dada itu bukan hanya sekedar maafkan, tapi lebih dari itu. Tidak punya suudzon, tetap waspada. Memang agak mirip antara waspada dengan suudzon. Kadang-kadang kita ini husnudzon malah akhirnya ketipu. Saya beberapa kali begitu. Tapi kemudian saya sadar, ya Allah, yang memerintahkan husnudzon kan engkau. Saya husnudzon malah ketipu, berarti engkau pasti akan ganti. Itu saya yakin. Gantinya mungkin tidak seketika itu. Atau bahkan gantinya mungkin sudah. Saya dapat pelajaran, ini mungkin bapak-bapak ngelihat saya sholat duduk. Ya, seminggu yang lalu saya naik motor sama anak. Pelan rupanya. Kita sudah hati-hati. Yang di sebelah sana ngebut. Akhirnya jatuh nabrak. Motor saya sparkboardnya remuk dan sebagainya. Ketika itu saya berpikir, ya Allah,
ternyata pertolonganmu datang lebih cepat dibandingkan musibah. Ini yang saya ambil dari peristiwa itu. Pertolongan Allah sering datang lebih cepat dibandingkan musibah. Kalau bukan karena pertolongan, patah kaki anak saya. Karena two stepnya patah, saking kerasnya benturan. Pas saya lihat cuma luka ditempel pakai hand saplas sudah. Saya, ya Allah. Karena dalam setiap musibah pasti ada pelajaran. Dan saya ambil pelajaran. Ya Allah, ternyata pertolonganmu datang lebih cepat dibandingkan musibah. Kita sering menyangka bahwa pertolongan datang setelah musibah. Ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Karena kencang sekali dan kaki saya alhamdulillah tidak cuman lecet saja. Ukurannya patah mungkin dengan kerasnya seperti itu. Ya. Musibah, mumpung baru musibah kecil. Saya coba ambil pelajaran. Jadi di sini, bagaimana kita menata hati husnudzon kepada Allah SWT, itu adalah samahadus sadr. Maka yang paling berhak di husnudzoni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai saya katakan pada keluarga saya, apapun musibah yang menimpa kita, jangan pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti menghendaki yang baik. Kita yang bodoh, kita yang tidak tahu. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, seandainya di akhirat nanti aku diberi pilihan untuk dihisab oleh ibuku atau oleh Allah, aku pilih dihisab oleh Allah. Padahal tidak ada orang yang paling sayang di dunia melebihi ibu. Allah lebih sayang dibandingkan ibu kita. Maka kalau kita dapat musibah itu, Allah pasti akan lebih sayang kalau kita sabar dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abashirus sabirin, kata Allah SWT. Walabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan pasti akan kami uji kalian dengan bisyai'in, dengan sedikit minal khawf, rasa takut. Takut macam-macam, takut kehilangan jabatan, takut bangkrut, takut enggak laku, takut macam-macam. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus, jiwa agak kurang tenang. Wath thamarat, kurang buah-buahan. Wabashir sabirin, kata Allah. Wabashir, ini kan ujian. Allah sebutkan wabashir, berilah kabar gembira untuk orang yang sabar. Karena dalam surat Az-Zumar disebutkan, inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak lain, akan dipenuhi oleh Allah orang-orang yang bersabar imbalannya tanpa dihitung. Bayangkan yang maha kaya, maha pengasih, maha penyayang, memberi imbalan tanpa dihitung saking banyaknya. Nah, sabar termasuk samahadus sadr, lapang dada, sabar. Jadi ini hal yang luar biasa, amalan luar biasa. Tidak semua orang bisa. Kalau kita bilang sabar kepada orang yang sedang musibah bisa. Tapi kalau kita sedang kena musibah, disuruh sabar, kurang apa sabari. Ya. Sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Makanya ketika mendapat musibah, Allahumma Rabbana afrigh alaina sabra. Afrigh bukan anzil. Anzil itu turunkan. Afrigh, tumpahkan. Kosongkan. Jadi semua yang ada tumpahkan buat saya. Jatah sabar saya habiskan ya Allah. Karena saya butuh sangat banyak. Afrigh alaina. Afrigh, faragha itu kosong. Afrigh, jadi yang di atas buat saya tumpahkan semuanya. Karena saya sangat butuh kesabaran yang sangat banyak. Afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Ini sifat Nabi sallam. Nabi itu sudah sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi masih oleh Allah diberi. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Saya setiap baca ayat ini saya teringat dengan seorang saudara seiman ya, dari Bangladesh, dia seorang jamaah Khuruj.
Luar biasa, Rasulullah SAW itu seorang yang pemaaf. Bukan hanya disuruh minta maaf, disuruh memberi maaf, tapi memintakan ampun. Yang salah itu orang-orang, Nabi nggak salah. Nabi suruh memberi maaf, suruh mintakan ampun, suruh ngajak ngobrol. Yang disalahkan Nabi, kalau kamu keras, kamu kasar, ya pergi semua. Maka berilah mereka maaf, mintakan ampun kepada mereka. Pertanyaan saya, pernahkah orang-orang yang meninggalkan sholat itu kita mintakan ampun pada Allah? Pernahkah orang-orang yang masih bermaksiat itu kita mintakan ampun, ya Allah, kalau engkau enggak bukakan hidayah mereka, mohonkanlah doa saya diterima, bukalah hidayah pada mereka, ampunilah dosa mereka. Kata Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW terluka di perang Uhud itu sampai gigi gerahamnya patah tanggal semua. Kemudian Fatimah Az-Zahra yang mengobatinya, dibersihkan lukanya di pipinya, semua berdarah-darah semua. Kalau di kepala kan darahnya ngucur deras, dibersihkan. Kemudian dengan geram, celakalah orang yang telah melukai orang yang paling cinta Allah SWT. Mendengar kata-kata itu Nabi mengatakan, Allahumma ghfir qaumi, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, kaumku, mereka tidak tahu. Ya. Dan itu doa yang doa Nabi, tidak akan ditolak. Allahumma ghfir, ya Allah, ampunilah kaumku. Ya, doa Nabi itu yang membuat kaum Quraisy masuk Islam. Di Taif dilempari, bukan cuma orang dewasa, anak-anak kecil melempari batu sampai Jibril marah. Wahai Muhammad, kalau kau izinkan akan aku timpakan bukit Uhud, gunung Uhud kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kaumku hidayah karena mereka tidak tahu. Nah, mungkin ini saat juga penting buat kita yang masih punya saudara mungkin agak susah untuk diajak baik. Mintakan Allahumma hdi ahli, Allahumma hdi akhi, Allahumma hdi al-muslimin, Allahumma hdi. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka tidak tahu betapa indahnya Islam. Ya. Mudah maafkan akan mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kamu tidak mau maafkan, apa kamu nggak mau diampuni sama Allah? Jadi tidak ada kata tidak ada maaf bagimu. Selalu ada maaf buat kaum muslimin. Itu. Kalau masih berat minimal, ya ikhlaskan dulu. Ya belum bisa melupakan nggak apa-apa. Tapi maafkan. Kan ada. To forget but not to forget. To forgive but not to forget. Ya. Bisa memaafkan tapi sulit melupakan. Ya, minimal maafkan. Ya, minimal maafkan. Supaya hubungan dia dengan Allah ringan. Allah akan ringankan kita. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ayat ini penting buat keluarga ya. Allah jadikan anak-anak kita, keluarga kita itu jadi musuh. Nah, bagi yang tidak bisa membuat mereka sebagai saudara, tapi orang beriman akan menjadikan mereka sebagai saudara. Di antaranya adalah fa'afuan, fahdaruhum, hati-hatilah. Hati-hati dalam mendidik, hati-hati dalam memberikan nafkah. Kalau kita berikan mereka harta yang haram, ya wajar jadi musuh kita. Maksudnya apa musuh kita ini? Kita mau ibadah, mereka malah mengganggu. Kita mau yang halal, mereka minta yang haram. Ya. Kita mau baik, mereka menghalangi. Ini. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara keluarga kita, istri-istri kita. Kalau istri suami-suami kita,
Pasangan hidup kita itu bisa menjadi teman, bisa menjadi musuh. Ya, istilah musuh dalam selimut itu. Ya. Ini Allah yang berfirman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, pasangan-pasanganmu, dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, jalan keluarnya, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Hati-hati bukan berarti waspada kemudian, hati-hati dalam mendidik. Mendidik istri, hati-hati dalam mendidik anak, hati-hati dalam memberi rezeki, hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam memberi contoh. Ya. Kita ini mau ternak lele aja, nyari bukunya, mau nikah nggak cari ilmunya. Tahu-tahu nikah, tahu-tahu punya anak, ya kan? Ya. Tapi nggak apa, sudah terlanjur. Jangan nikah lagi. Sudah, perbaiki. Jangan kemudian belajar lagi untuk nikah lagi. Enggak, jangan khawatir, Bu. Jadi ibu-ibu adalah fitnah terbesar buat bapak-bapak. Tapi juga sebaliknya. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Inna azwajakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya inna ma'amalukum wa auladakum fitnah. Hartamu dan anakmu itu fitnah, cobaan, ujian. Istrimu, anakmu, musuh. Kalau kita salah dalam membina dan mendidik. Nah, maka fahdaruhum, hati-hatilah. Yang kedua, fa'fu anhum. Wa in tu'fu, dan apabila kalian memberi maaf, memudahkan wa tasfahu, dan tidak memarahi, isfah itu melapangkan dada, legowo gitu ya. Ya, jadi kesalahan kita ya pasti tidak kalah banyak dengan kesalahan istri. Jangan berharap istri seperti Fatimah kalau kita nggak seperti Ali bin Abi Thalib. Lawang Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Asiyah binti Muzahim disebutkan dalam surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladina amanu imra'ata Fir'aun. Allah berikan contoh buat orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ketika ia berkata, ya Allah bangunkanlah untukku rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Wa amali, dan pengikutnya. Wa najjini min qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang zalim. Bukan kita saja mungkin yang diuji dengan suami atau istri. Lut, disebutkan ayat sebelumnya, At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allah syai'a wa qilat khulan nar ma'ad dakhilin. Ayat ini setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lalu Allah berikan contoh. Allah beri contoh untuk orang-orang kafir adalah istrinya Nuh dan istrinya Lut. Keduanya di bawah bimbingan dan asuhan hamba-hamba terbaik. Tapi mereka berkhianat kepada Allah SWT. Maka kedudukan suami-suaminya yang luar biasa itu tidak mampu mengangkat mereka sedikit pun. Tidak bermanfaat. Maka kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah kalian berdua ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk. Maka tugas utama bapak-bapak itu bukan menjadikan anak sukses menjadi ini dan itu di dunia. Tidak. Tugas suami adalah menyelamatkan istri dan anak dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, dunia hanya sebagai perantara saja. Hanya dilewati saja. Dunia dekat, nggak jauh. Akhirah itu yang jauh. Ya. Maafkanlah jalan kedamaian. Nah, ini hadisnya panjang. Banyak Nabi SAW memaafkan. Ada seorang bernama Thumamah bin Uthal. Dia orang yang paling benci Nabi dan benci dengan para sahabat. Dia membunuh puluhan sahabat yang dicegat di tengah jalan. Sudah pernah saya sampaikan di sini. Rupanya pas mencegat beberapa orang sahabat, dia berhasil dilumpuhkan, lalu dibawa kepada Nabi SAW di Madinah. Kata Nabi, ikat Thumamah di tiang masjid. Jangan diapa-apakan, beri makanan yang terbaik.
siapkan makanan terbaik yang kalian punya. Sahabat kaget. Kok bisa orang yang paling membenci Nabi dan telah membunuh puluhan sahabat dicegat di tengah jalan, malah disuruh ngasih makanan yang paling enak. Jangan sentuh Sumamah, tapi diikat dia. 3 hari 3 malam Sumamah menyaksikan bagaimana Rasulullah dengan para sahabat SAW. Ya, bagaimana sikap mereka dengan Sumamah. Karena taat kepada Nabi, walaupun dengan perasaan jengkel. Dan rupanya pemberian maaf ini diganjar oleh Allah dengan diberi hidayahnya Sumamah. Jadi amalnya amal Rasulullah. Karena Rasulullah memberikan maaf tentunya dengan harapan agar Sumamah bisa masuk Islam. Hari ketiga dilepas. Silakan kamu pergi. Sahabat tambah kaget. Ya Rasulullah, kalau dia membunuh kita lagi gimana? Rasulullah, ya. Jadi memaafkan itu juga mendoakan. Kita tidak hanya beri maaf. Betapa beratnya ya, memaafkan tapi juga mendoakan. Sudah mau maafkan udah lumayan. Memaafkan dan mendoakan kebaikan. Maka tidak semua orang bisa. Ya. Sehingga itulah sifat calon penghuni surga. Jadi memaafkan itu belum sempurna kalau belum mendoakan kebaikan. Fa'fu wasfahu. Maafkan, beri kemudahan, lapangkan dada, doakan. Itu yang dilakukan Nabi Sallam. Ya. Sumamah keluar dari masjid dengan hati galau. Aku seorang pembunuh dan mereka sudah saya bunuh puluhan. Kok aku dijamu dengan begitu enak, dihormati. Lalu sampai di pinggiran Madinah, guncang hatinya. Dia cari tempat untuk mandi, dia merasa kotor, dia mandi, balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku masuk Islam. Nah, kalau kekafiran pun ditutupi dengan maaf, apalagi orang mukmin, ya. Karena besarnya pahala memberi maaf. Maka mudah-mudahan dengan kita memberikan maaf, bahkan mungkin kepada orang yang paling kita benci, itu memudahkan dia untuk menjadi orang baik. Dan memudahkan kita untuk bisa masuk surga. Nggak rugi. Ya, memaafkan itu nggak rugi, walaupun berat. Ya. Sifat pemaaf adalah salah satu pintu hidayah, sudah saya sebutkan tadi. Yang terakhir sebagai penutup, mudah maafkan adalah sumber kekuatan dan kemuliaan. Ya. Jadi orang yang mudah maafkan, berlapang dada itu orang yang kuat. Self controlnya kuat, bukan orang yang lemah. Orang menyangka kalau mudah maafkan itu lemah. Gampang maafkan itu, wah kamu itu lemah, kamu nggak punya prinsip ya, nggak kuat. Bukan begitu. Nabi bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Rasulullah SAW sabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT, ada sebuah nasihat agak sedikit melenceng. Saya diingatkan oleh seorang guru, kalau ada tamu, hormatilah ia. Bukan menghormati tamunya, tapi menghormati orang yang menyuruhmu menghormati. Ya. Ikramud dhaif, ya. Siapa yang menyuruh menghormati? Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tamumu tidak pantas dihormati, hormati orang yang menyuruhmu menghormati. Kalau antum tidak bisa memberi maaf, ya, hormati orang yang menyuruh kita memberi maaf. Mana qasat shadaqat min malin. Ini janji Rasulullah SAW. Kalau kita nggak bisa yakin dengan diri kita, yakinlah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba karena pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Orang yang mampu memberi maaf padahal dia berhak untuk menghukum, itu orang yang sangat mulia dan tinggi derajatnya. Nah, ini yang tidak ada dalam pemikiran orang-orang sekuler.
Di peradilan Islam, mahkamah syariah selalu ada proses ini. Apapun hukumannya, umpamanya kisos, seseorang telah membunuh bapaknya, ya, ternyata dibuktikan oleh mahkamah syariah dia bersalah, membunuh dengan sengaja, tidak langsung dijatuhi hukuman. Seluruh ahli waris dikumpulkan, lalu ditanya, kamu beri maaf atau menuntut hukuman? Hukuman. 1000 orang hukuman, 1 orang maaf. Mana yang menang? Maaf. Ada peradilan yang lebih bijak dari. Nah, setelah itu baru disuruh bayar diat. Diatnya kurang lebih 2 miliar. Nah, sebelum bayar diat, hakim tanya lagi, ada yang mau mensedekahkan? Ada, sudah bebas. Bayangkan, ini proses syariat Islam yang tidak pernah diterangkan oleh orang-orang. Bukan cuma bebas di dunia, bebas di akhirat. Di akhirat tidak dituntut lagi karena dia telah dibebaskan di dunia. Maka orang yang mampu berbuat seperti ini orang yang mulia, orang yang aziz, yang perkasa. Bayangkan dia boleh untuk membalas dendam, tapi dia ampuni, bahkan bebaskan orang itu dari semua denda. Dan ini pernah dilakukan Nabi SAW, bukan cuma sekali 2 kali, berkali-kali. Ya. Para sahabat juga demikian. Ya. Dan tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia. Tawadhu, ilmu padi kalau orang bilang, ya. Semakin berisi semakin nunduk. Ya. Maka sering disebutkan dosa terbesar setan iblis sampai keluar dari surga adalah sombong. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Hati-hati dengan ini. Ini penyakit yang paling sulit dihilangkan karena memang penyakit dasar dari kita. Ya. Inna nafsal ammaratun bisu' itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan tawadhu? Para ulama mengatakan, engkau melihat saudaramu lebih baik dari kamu. Dan ketika kamu lihat aibnya, kamu merasa aibmu lebih banyak. Itu namanya tawadhu. Bukan kebalikannya. Ya. Ketika lihat salah saudaramu, segera lihat, aku lebih banyak salah. Ketika melihat ilmu, kita langsung katakan, saya lebih rendah daripada. Bukan ana khair minhu. Itu tawadhu. Tawadhu. Takun kan najmilah halinadir ala safahat ala orang Arab mengatakan, rendah hatilah kalian, maka kamu akan tinggi seperti bintang. Ya. Dia terlihat tapi sesungguhnya dia jauh sekali. Jangan seperti wala takun kadduhan ya'lu bi nafsihi ala safaqati jawa wa wadi. Seperti duhon, asap itu kayaknya tinggi kan, padahal cuman dekat dibandingkan bintang. Bintang kelihatan kecil tapi luar biasa tingginya. Tidak apa kecil di depan manusia, tapi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min gharibin. Ya, banyak sekali orang yang tidak dikenal di hadapan manusia, tapi sangat terkenal di hadapan Allah dan para malaikat. Ya, ini orang-orang dicintai Allah. Ya. Orang yang dicintai Allah diantaranya orang yang mudah memberi maaf. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza habba abdan nada Jibril. Sungguhnya Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, ia panggil Jibril. Lalu ia berkata, Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, Ahmad, Muhammad, macam-macam nama. Ahibbahu, aku perintahkan kamu cintai dia. Maka ketika Jibril diperintahkan mencintai orang ini, fanada Jibril ahlus samawat. Maka Jibril panggil seluruh malaikat. Wahai para malaikat, Allah mencintai hamba ini. Dan aku diperintahkan untuk mencintainya. Maka aku perintahkan kalian untuk mencintainya. Mungkin orang ini gak dikenal di kalangan manusia, tapi sangat dikenal di kalangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat. Saya lanjutkan. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, ini sabda Nabi SAW, itu yang selalu menang ketika gulat, menang ketika debat, menang ketika
tanding, tidak. Innamas syadidu, sungguhnya orang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya manakala sedang marah, emosi. Jadi orang yang kuat itu yang bisa menang melawan dirinya. Menahan emosi, menahan amarah, menahan dendam, menahan rasa murka dan sebagainya. Kontrol diri, self control. Demikian apa yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Amalan yang nampaknya mudah tapi ternyata tidak mudah. Yang nampaknya ringan tapi ternyata berat di hadapan Allah SWT. Maka marilah di bulan Ramadan ini, di mana hati kita dibersihkan oleh Allah SWT dari berbagai macam dosa, kita maafkan saudara kita yang pernah berbuat salah kepada kita, dan kita meminta kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pernah kita sakiti, pernah kita ghibah, pernah kita fitnah, mereka dilapangkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kita semuanya. Karena kita tidak mungkin meminta maaf satu persatu. Akan baik kalau kita minta maaf padanya satu persatu, tapi bisa jadi mereka tidak sempat atau mungkin kita tidak mampu menghitungnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang amal ibadahnya banyak, tetapi ia punya kesalahan kepada sesama muslim yang sangat banyak. Demikian saya kembalikan kepada Mbak Ajra. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.